Halo pemirsa, senang sekali berjumpa dengan Anda di 811 Show bersama saya Gadiza Fauzi. Nah pemirsa, tanggal 14 November ini diketahui sebagai Hari Diabetes Sedunia atau World Diabetes Day. Dan untuk itu acara yang merupakan global campaign atau kampanye global dari IDF, International Diabetes Federation, serta WHO, World Health Organization berupaya untuk menekan bahkan melakukan pencegahan terhadap penyakit diabetes. Nah bagaimana sebenarnya gerakan Stop Diabetes di Indonesia? Seperti apa pemahaman edukasi yang diberikan kepada masyarakat Indonesia? Kita akan mengetahuinya bersama dengan dua narasumber yang sudah hadir di Studio Metro TV pada kali ini, yaitu Ibu Dini Elvirani, Head of Business Unit Nutrition for Special Needs dari PT Kalbe Pharma, serta Prof. Sidarta Sugondo, yaitu Ketua Persadia yang merupakan Persatuan Diabetes Sedunia. Ya, selamat pagi Bu Dini. Selamat pagi Prof. Sidarta. Oke, kepada Prof. Sidarta terlebih dahulu, sebetulnya kondisi diabetes di dunia saat ini seperti apa? Ya, kondisi diabetes di dunia makin tahun makin naik. Angka penduduk dengan diabetes di dunia tahun 2011 itu 366 juta di seluruh dunia. 2012 menjadi 371 juta, naik. Ya, tahun ini pasti naik lagi. Nah, Indonesia pada waktu tahun 2011, menurut diabetes atas yang kelima itu mengatakan bahwa kita ada 7 juta. Nah, waktu itu urutan kita nomor 9 di dunia. Setahun kemudian, walaupun angkanya menjadi 7,1 juta, tapi rankingnya turun, jadi naik deh, jadi nomor 7. Nah, tahun ini akan ada angka lain. Tapi yang paling penting adalah bukan yang tahu, tapi lebih banyak yang tidak tahu. Jadi dari 7 juta itu 70% nggak tahu bahwa mereka diabetes. Oh, tidak tahu karena Itu tidak ya. melakukan pendeteksian. Ya. Baik. Nah, sebagai salah satu perusahaan farmasi terbesar di Indonesia, bagaimana Anda melihat isu diabetes di dunia ini? Ya, kami dari Kalbe sebenarnya memang kita selalu berfokus pada pendidikan dan edukasi mengenai kesehatan, dan itu sejalan dengan visi dan misi dari company kita. Kita berusaha melakukan edukasi untuk bisa menciptakan, membantu kesehatan masyarakat Indonesia untuk kehidupan yang lebih baik, dan sudah menjadi kewajiban kami karena kami memiliki salah satu produk nutrisi yaitu Diabetasol yang sudah hadir sekitar 18 tahun di Indonesia. Kami secara konsisten setiap tahunnya melakukan edukasi mengenai pentingnya pencegahan terhadap diabetes. Dan di beberapa tahun terakhir ini kita melakukan kampanye yang namanya Gerakan Stop Diabetes dengan pola makan sehat 3G. Dan gerakan ini sudah kita lakukan cukup lama, sejak tahun 2007 bersama dengan Persadia. Kita kampanyekan kepada masyarakat awam maupun kepada praktisi medis. Jadi kita ajak juga praktisi medis Indonesia untuk membantu melakukan edukasi mengenai pentingnya Salah satu dari Prof. Sidarta ya. Prof. Sidarta yang sangat membantu kami. Oke, Prof. Sidarta, apa sih yang menyebabkan seseorang bisa terjangkit penyakit diabetes ini? Ya, seperti kita tahu kan diabetes itu bukan satu penyakit ya. Ada beberapa penyakit yang gejalanya gula darah tinggi. Oke, sebelumnya ada berapa tipe diabetes? Nah, Apakah memang ada bermacam-macam? Ya, jadi ada tipe 1, tipe 2, tipe lain, dan gestasional. Nah, yang tipe 2 ini yang paling banyak. 90% dari diabetes itu ada di tipe 2. Dan dari tipe 2 ini 90% itu faktor keturunan. Oke. Ya, kita tahu kalau udah keturunan diabetes ya kita nggak bisa menghindar. Suatu saat kita akan kebagian. Oke. Itu 90%. Resiko itu selalu ada di setiap Ya, keturunannya. ya. Nah, jadi kalau dia tidak melakukan sesuatu, tidak merubah gaya hidupnya dan berat badannya jadi gemuk, maka dia akan lebih mudah menjadi diabetes. Apakah memang ini selalu berkaitan dengan berat badan? Ketika orang itu gemuk, maka dia akan terjangkit penyakit diabetes. Tetapi apabila dia kurus, tidak mungkin juga terkena diabetes. Ya, memang begitu. Jadi kalau dia ada faktor keturunan, lalu dia umur muda jadi overweight atau obese, pada saat itulah mulai terjadi resistensi insulin, dan situlah mulai gula mulai naik. Dulu orang mulai berat badan naik sekitar umur 40. Sekarang orang lebih muda berat badan lebih akan naik, sehingga lebih mudah orang shift, lebih mudah jadi diabetes. Nah, Indonesia sendiri dikatakan Prof tadi berada di posisi nomor 7, cukup tinggi ya, bahkan sangat tinggi. Nah, apa yang dilakukan oleh Kalbe sejauh ini untuk melakukan pencegahan? Ya,
Banyak aktivitas yang kita lakukan lebih fokus kepada edukasi ya. Karena yang paling penting seperti yang sudah Prof sampaikan juga, yang paling penting itu orang Indonesia banyak yang belum sadar bahwa penyakit penyandang diabetes itu semakin banyak, semakin meningkat, dan salah satunya adalah karena pola hidup yang kurang baik. Jadi banyak sekali yang kita lakukan fokusnya adalah ke ajakan untuk mendeteksi dini. Jadi kita ajak untuk cek gula darah, mengetahui apakah ada potensi menderita diabetes, dan kemudian dilanjutkan dengan edukasi. Jadi edukasi pola hidup sehat disertai dengan olahraga, pengaturan pola makan, pemilihannya. Jadi itu yang selalu kita tekankan dalam setiap aktivitas kami. Prof, tadi sudah dijelaskan bahwa ada beberapa tipe. Tipe 2 adalah yang faktor keturunan ya. Bagaimana dengan tipe-tipe lainnya? Ya, tipe 1 adalah yang pankreasnya rusak. Umumnya terjadi pada anak-anak kecil dan remaja. Disebabkan oleh? Proses autoimun. Oke. Ya, jadi dia bukan turunan. Tapi pankreasnya rusak. Nah, yang lain adalah yang tipe lain, di mana karena penyakit lain atau karena minum obat tertentu gula darahnya naik. Nah, tipe-tipe ini ada yang bisa sembuh. Jadi kalau obat yang menaikkan gula darah tidak diminum, gula darah bisa turun. Tipe yang terakhir adalah gestasional. Jadi dia kalau hamil gula darah naik, diabetes. Setelah melahirkan tidak diabetes lagi. Tapi kelompok ini suatu saat risk jadi diabetes. Oke, jadi siapapun yang sudah pernah terkena diabetes, artinya memang ke depan, sewaktu-waktu dia bisa terkena diabetes, artinya harus menjaga makannya. Ya, yang gestasional. Ya. Yang gestasional. Ya. Oke, nah kemudian juga apakah umur sangat berpengaruh atau tadi katakan Prof, saat ini anak kecil pun bisa terkena? Ya, ya. Ya, jadi tidak ada kaitan dengan kalau usia lanjut baru terkena diabetes? Ya sih, kadang-kadang itu saya katakan, sekarang orang lebih mudah kena, ya karena turunan ya, tapi karena dia way of life atau lifestyle-nya kurang bagus, berat badan naik, maka dia lebih mudah kena diabetes. Dulu di atas 40 baru kena, karena di atas 40 baru gemuk. Ya, jadi sekarang makin banyak orang diabetes. Nah, kalau anak-anak nggak persoalan berat badan, tiba-tiba bisa kena kalau proses perusakan pankreas terjadi, langsung tipe 1 dan mereka itu seumur hidup suntik insulin. Tergantung akan ya. Baik, nah dalam warga dunia ini sendiri Indonesia berada di nomor 7. Bagaimana dengan 1, 2, dan 3? Negara mana? Yang 1, 2, 3 itu untuk Cina dan India yang terbesar. Terus Amerika, di atasnya masih ada Meksiko. Pengaruh juga dengan Brasil, obesitas ya. Nah, Indonesia berada di nomor 7, tadi sangat tinggi. Itu faktor apa sih dok menyebabkan warga Indonesia rentan dengan diabetes? Ya, dikatakan sih bahwa 80% dari yang mereka diabetes yang dari 371 juta itu adalah berasal dari low and middle income countries, yang dulu disebut developing countries. Jadi gaya hidup yang tadinya katakanlah susah, menjadi lifestyle yang menjadi enak, otomatis makanan berat badannya enak dan fast food banyak, otomatis berat badan naik lebih banyak. Dan memang kebetulan negara-negara ini kan penduduknya besar, India, Cina, Indonesia kan 1% aja udah berapa ratus. Lagi-lagi terkait dengan populasi begitu ya. Nah, ketika dia sudah mencoba untuk menekan resiko diabetesnya, apakah memang sulit proses recovery-nya juga? Memang kalau sudah kena diabetes sebetulnya sih tidak sulit. Karena yang harus dilakukan adalah mengatur gaya hidup. Yang sulit mempertahankan gaya hidup. Ya, gaya hidup kan setahun 2 tahun oke, tapi ini kan seumur hidup. Sehingga awareness program itu setiap tahun kita ulang mengingatkan bahwa diabetes itu tidak bisa sembuh sebagian besar. Dan kita harus tetap konsisten, kontrol, mengendalikan. Kalau enggak, ujungnya komplikasi. Karena kita tidak bisa mengobati, hanya mencegah terjadinya komplikasi. Baik. Nah itu. Harus ada self reminder dan itu adalah yang dilakukan oleh Kalbe. Nah, apa reminder yang dilakukan oleh Kalbe? Kegiatan-kegiatan apa? Kita akan bahas lebih lanjut. Pemirsa tetap bersama kami di 811 Show.